Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron. Saya dari Fakultas Teknik Informatika angkatan 24. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah laporan yang berjudul Aplikasi Kasir dan Manajemen Stok Toko. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah rekayasa berangkat lunak. Nah, langsung ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Banyak toko kelontong skala kecil (UKM-KM) masih melakukan pencatatan stok barang dan transaksi penjualan secara manual menggunakan buku tulis. Cara ini sederhana, akan tetapi menimbulkan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut. Kesalahan dalam menghitung total belanjaan pelanggan (hukuman error). Pemilik toko kesulitan untuk mengetahui jumlah stok barang yang tersisa secara akurat, sehingga sering kehabisan stok atau kelebihan membeli barang. Tidak ada laporan pendapatan harian yang rapi dan otomatis. Permasalahan tersebut mendorong perlunya sebuah aplikasi kasir dan manajemen stok yang dapat mendigitalisasi proses transaksi dan pengelolaan barang, sehingga proses operasional toko dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau oleh pemilik toko. B. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem yang dapat mencatat transaksi penjualan secara otomatis dan meminimalkan kesalahan hitung. 2. Bagaimana merancang sistem yang dapat memantau stok barang secara real time agar pemilik toko tidak kehabisan atau kelebihan stok. 3. Bagaimana merancang antarmuka form dan alur proses flowchart yang mudah dipahami dan digunakan oleh kasir maupun admin. Tujuan penulisan. C. Tujuan penulisan. Merancang aplikasi kasir dan manajemen stok yang dapat digunakan oleh toko kelontong skala kecil. Menghasilkan rancangan form, use case diagram, dan flowchart sebagai acuan pengembangan sistem. 3. Memberikan gambaran alur kerja sistem sehingga mempermudah proses implementasi oleh pengembang. D. Manfaat. Bagi pemilik toko, mempermudah pemantauan stok barang dan laporan keuangan harian. 2. Bagi kasir, mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan hitung secara manual. 3. Bagi pengembang, memiliki dokumen rancangan yang jelas sebagai dasar pembuatan aplikasi. Bab 2. Dasar teori. A. Aplikasi kasir point of sales. Point of sales atau POS adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa pada suatu usaha, mulai dari pemeliharaan barang, penghitungan total harga, penerimaan pembayaran, hingga mencetak struk. Aplikasi kasir berbasis komputer menggantikan pencatatan manual sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan hitung. B. Manajemen stok barang. Manajemen stok (inventory management) adalah proses pengelolaan data barang yang meliputi pencatatan jumlah barang masuk, barang keluar, dan sisa stok yang tersedia. Manajemen stok yang baik membantu pemilik usaha mengambil keputusan pembelian barang secara tepat waktu, menghindari kehabisan stok (out of stock),
mampu menumpukan barang yang berlebihan. Basis data atau database. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi dan tersimpan secara elektronik sehingga dapat diakses, diubah, dan dikelola dengan mudah oleh satu sistem. Dalam aplikasi kasir, basis data digunakan untuk menyimpan data barang, data transaksi, data pengguna (admin dan kasir), serta data laporan penjualan di Unified Modeling Language (UML) dan Use Case Diagram. UML merupakan bahasa pemmodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan rancangan suatu sistem perangkat lunak secara visual. Salah satu jenis diagram UML yang umum digunakan adalah Use Case Diagram, yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor pengguna dengan fungsi-fungsi use case yang disediakan oleh sistem. Use Case Diagram membantu pengembang memahami kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Flowchart diagram alur. Flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau alur proses yang digambarkan menggunakan simbol-simbol standar seperti simbol terminator mulai atau selesai proses dan decision keputusan. Flowchart digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah satu proses secara berurutan sehingga mempermudah pengembangan maupun pengguna dalam memahami logika kerja sistem sebelum diimplementasikan menjadi kode program. Nah, ini gambar flowchart-nya. Manajemen stok barang. Pertama-tama mulai admin. Lanjut di bab 3, studi kasus dan analisis kebutuhan. A. Profil studi kasus toko kelontong Tokojaya. Tokojaya adalah sebuah toko kelontong skala kecil (UMKM) yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, dan alat tulis kantor (ATK). Toko ini dikelola oleh satu orang pemilik yang berperan sebagai admin dan dibantu oleh satu orang karyawan yang berperan sebagai kasir. Selama ini, pencatatan stok barang dan transaksi penjualan di Tokojaya masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. B. Identifikasi masalah. Total belanja pelanggan terkadang dihitung secara manual sehingga rawan salah hitung, terutama saat toko sedang ramai. 2. Pemilik toko tidak memiliki data stok yang akurat sehingga beberapa kali kehabisan barang yang laris atau membeli terlalu banyak barang yang kurang laku. 3. Tidak ada rekap otomatis pendapatan harian maupun bulanan sehingga pemilik toko kesulitan mengevaluasi kinerja penjualan. C. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada Tokojaya, aplikasi yang dirancang memiliki dua pengguna utama, yaitu aktor dan admin, pemilik toko dan kasir, dengan kebutuhan fungsional sebagai berikut. Kebutuhan fungsional admin dapat masuk login ke dalam sistem. 2. Dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang manajemen stok. 3. Dapat melihat laporan penjualan harian bulanan. Kebutuhan fungsional kasir. 1. Dapat masuk login ke dalam sistem. 2. Dapat melakukan transaksi penjualan (menginput barang belanja, menghitung total dan kembalian).
3. Dapat mencetak stuk belanja. Bab 4. Rancangan sistem. Nah, rancangan formulir from design. Berikut adalah rancangan wireframe dari dua from utama pada aplikasi ini, yaitu from manajemen stok barang dan from transaksi kasir. From manajemen data B, from manajemen data barang atau dalam kurung admin. From ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus data barang yang dijual di toko, seperti pada tabel ini. ID barang otomatis diisi oleh sistem. Nama barang ini diisi oleh admin. Kategori diisi oleh admin. Dan setelah data disimpan, seluruh data barang ditampilkan pada tabel berikut. Ini data barangnya. ID barang, kode BRG 001, BRG 002, ID barangnya. Nama barangnya misal mie instan soto. Kategori makanan. Harga jual 3.500, stok 45. Seperti ini. C. From transaksi penjualan atau kasir. From ini digunakan oleh kasir saat melayani pembeli di kasir. Seperti ini. Barang yang digunakan yang ditambah akan muncul pada tabel keranjang belanja berikut, sama seperti di atas ini. D. Use case diagram. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor, dan sistem pada aplikasi ini adalah use case diagram, karena diagram ini paling sederhana dan mudah digambarkan untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama aplikasi. Aktor, kasir, pengguna yang melakukan transaksi penjualan sehari-hari. Admin atau pemilik toko, pengguna yang mengelola data dan stok dan melihat laporan harian. Use case utama. Login dapat diakses oleh kasir dan admin. Mengelola data stok barang hanya dapat diakses oleh admin. Melakukan transaksi penjualan hanya dapat diakses oleh kasir. Melihat laporan keuangan hanya diakses oleh admin. Oke, ilustrasi use case diagram. Berikut ilustrasi sederhana. Hubungan antara aktor dan use case dapat digambar ulang menggunakan aplikasi seperti Draw.io untuk versi digital. Nah, seperti ini. Sistem aplikasi, kasir dan manajemen stok. Nah, kasir dan admin bisa login terus kasir untuk melakukan transaksi penjualan ke admin. Admin mengelola data dan stok barang. Admin melihat laporan keuangan. Flowchart diagram alur proses. Selain use case diagram, proses bisnis utama pada aplikasi ini juga digambarkan dalam bentuk flowchart agar langkah-langkah sistem dapat dipahami secara berurutan, step by step. Terdapat 3 flowchart utama, yaitu flowchart login, flowchart transaksi penjualan, dan flowchart manajemen stok barang. Ini flowchart loginnya seperti ini. Flowchart login. Flowchart ini menjelaskan proses saat pengguna kasir maupun admin masuk ke dalam sistem. Sistem akan memvalidasi username dan password, kemudian mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran role masing-masing.
Ini flowchart proses loginnya seperti ini. Lanjut, J. Flowchart transaksi penjualan kasir. Flowchart ini menjelaskan alur kerja kasir saat melayani pembeli, mulai dari memilih barang, menghitung total belanja, menerima pembayaran, sehingga mencetak struk dan memperbarui stok barang secara otomatis. Seperti ini. K. Flowchart manajemen stok barang dalam kurung admin. Flowchart ini menjelaskan alur kerja admin dalam mengelola data barang, yaitu menambah barang baru, mengubah data barang yang sudah ada, atau menghapus barang dari data stok. Seperti ini. Lanjut ke bab 5, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan rancangan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kasir dan manajemen stok Toko Jaya dirancang untuk menjawab permasalahan pencatatan manual, yaitu kesalahan hitung transaksi, ketidakakuratan data stok, dan tidak adanya laporan penjualan otomatis. Rancangan from use case diagram dan flowchart yang telah disusun menggambarkan alur kerja sistem secara jelas sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembang dan pada tahap implementasi. B. Saran, aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur laporan grafik penjualan agar pemilik toko lebih mudah menganalisis tren penjualan. 2. Perlu ditambahkan fitur backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan perangkat. 3. Pada tahap implementasi, disarankan melakukan pengujian testing langsung bersama kasir dan admin Toko Jaya agar antarmuka yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.